Suka dibilang kemaruk gara-gara bolak-balik belanja ke grosir. Hai mama-mama online, lagi ngapain kalian? Lagi santai, main HP, nonton TV, jalan-jalan, nongkrong, makan-makan. Enak lah kalian. Aku Kang Warung udah malam kayak gini pun masih tetap kecret. Terheran-heran orang kadang ya kan, bolak-balik ngapain lah belanja ke grosir, kok nggak sekalian belanjanya. Lami keriting yang dipakai juga keretaku, tenaga yang keluar duit buat beli minyak pertalite isi bensin minyak kereta aku juga aku peduli apa sama kalian. Gak usah pala diajari, yang namanya Kang Warung itu pasti udah paham kenapa bolak-balik keseringan belanja ke grosir dan kenapa nggak sekalian belanja. Kalau bukan karena keterbatasan modal, nggak mungkin juga bolak-balik ke grosir buat belanja. Maunya sih sekalian belanja. Ya gini aja lah, coba dipikir masing-masing. Kalau kita dapat uang itu di malam hari, kita belanjakan di pagi hari, ternyata barang yang habis itu nggak sesuai sama pendapatan yang dapat tadi malam. Jadi pendapatan yang tadi malam itu dibelanjakan buat barang-barang yang memang bener-bener emergency dan juga bener-bener penting, yang biasanya cepet kali laris dan habis dan banyak diminati sama pelanggan kita di warung. Nah, berhubung uangnya itu yang dapat tadi malam nggak cukup buat belanja keperluan di pagi hari, nanti uang yang dapat dari pagi dan sore hari itu dihitung lagi dan dikumpuli buat apa? Buat belanja barang-barang yang harus dipenuhi selanjutnya. Jadi kena apa tiap hari aku itu bolak-balik belanja dan nggak sekalian belanja. Sampai sini paham kan? Ini aku lagi tegas nih, ngomongnya agak-agak lembut, jangan sampai nanti nada tinggi kalau kalian tanya besok-besok ya. Nggak bisa aku jawab pakai nada rendah lagi ya. Gak usah lah pala diajari, namanya Kang Warung ini belanjanya kayak gimana. Kalau bukan karena keterbatasan modal itu ngapain juga bolak-balik capek belanja ke grosir. Kalau sekalian belanja jadi lebih hemat waktu dan juga lebih hemat biaya pastinya. Badan juga nggak capek bolak-balik belanja ya kan. Tapi ya udahlah, aku cuman mau ngasih tahu aja biar kalian paham. Hai, nggak marah aku kok, nggak marah aku, slow aja kalian, santai. Masih ada lagi nih belanjaanku yang belum kususun nih, kususun lah dulu daya gopeanku ini ya, biar nanti orang beli itu udah ada terpampang nyata di warung aku, jadi orang tuh tinggal nampak-nampak, oh iya belum beli daya, aku belilah dulu satu renteng dayamu itu. Janganlah nanti gara-gara lupa nyusun nih belanjaan, tiba-tiba orang mau beli, ditengoknya pula nggak ada daya itu dipajang, kiranya nggak ada daya, nggak mau pula dia tanya, ya udah nggak jadi beli. Rugi dong. Betul apa? Betul. Kecret. Modal serentengnya udah 2.500, isinya itu ada 6 pieces, jadi serenteng itu cuma dapat untung 500 perak. Jadi jangan kalian pikir lah namanya jualan warung itu untungnya besar kali ya. Yang besar itu modalnya, bukan untungnya. Hele, perkara kurang 500 perak aja, 1.000 perak aja ditagih, tegel kali kadang-kadang. Bibir keriting belum kena rebonding ya bibirmu itu ya, biar lurus sih. Kami ini yang namanya Kang Warung itu jualan cari untung, bukan cari capek, apalagi cari sabar. Karena kemarin ku tengok-tengok Wak Sabar itu udah pulang kampung dan nggak mau balik-balik lagi ke sini. Bercanda lo ya. Iya betul, yang namanya Kang Warung itu memang harus sabar dan harus teliti. Tapi di balik kesabaran itu juga harus ada yang namanya ketegasan. Biar apa? Biar warungnya itu tetap bisa buka dan nggak bangkrut gara-gara masalah utang piutang yang terus menumpuk dan nggak ditanggung jawabi sama yang punya sangkutan. Jadi sampai sini paham kan kenapa kurang 500 ataupun 1.000 perak itu sama Kang Warung ditagih, sebab itu untungnya. Oke lah kalau kayak gitu, sampai sini dulu videoku, sampai jumpa di next video. Bye bye guys.